Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam turun di Mekah. Langit tenang, bintang berkilau lembut di atas Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja melewati masa penuh duka. Wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah, penolakan penduduk Thaif. Dan di tengah kesedihan itu, Allah memanggil kekasihnya untuk sebuah perjalanan yang belum pernah dialami manusia. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Malam itu, langit menjadi saksi keajaiban terbesar dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi Ka'bah antara tidur dan terjaga, Malaikat Jibril datang dengan lembut, membawa bejana dari emas berisi air Zam-Zam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, dibedah dadaku hingga ke bawah perutku, lalu hatiku dicuci dengan air Zam-Zam dan dipenuhi iman serta hikmah. Hati beliau disucikan, bukan karena kotor, tetapi agar siap menerima cahaya dan keagungan Rabb-Nya. Setelah itu, Jibril membawa seekor makhluk putih bercahaya, buraq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku diberi buraq, binatang putih yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagal. Satu langkahnya sejauh pandangan mata. Hadis riwayat Muslim. Dengan penuh keagungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buraq itu. Sebuah perjalanan malam pun dimulai. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Langit malam Mekah menjadi saksi. Dalam sekejap, buraq melesat melintasi padang pasir, lembah, dan bukit. Di setiap tempat yang dilalui, Jibril berhenti dan berkata, Turunlah wahai Muhammad, dan sholatlah di sini. Nabi pun sholat di beberapa tempat yang kelak akan menjadi bagian penting dalam sejarah kenabian. Di antaranya, Madinah, tempat hijrah yang akan datang. Madyan, tempat Nabi Musa dahulu beristirahat. Bukit Tur, tempat Musa menerima wahyu. Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jibril berkata, di tempat-tempat inilah Allah telah menebarkan rahmat dan ujian kepada para nabi sebelumnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, setiap perhentian itu adalah pengingat risalah kenabian yang satu, dari Adam hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, buraq berhenti di halaman Masjidil Aqsa, tempat yang disebut Allah penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan mengikat buraq pada tempat yang biasa digunakan para nabi sebelumnya untuk menambatkan tunggangannya. Di dalam masjid itu, para nabi telah dikumpulkan oleh Allah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi seluruh nabi dan rasul. Bayangkanlah pemandangan itu. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan para nabi lain berdiri di belakang beliau. Mereka semua satu shaf dalam ketaatan, satu arah menghadap Rabb yang Esa. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, solatnya para nabi di belakang Rasulullah adalah simbol bahwa beliau adalah pemimpin seluruh nabi dan penutup risalah kenabian. Setelah memimpin solat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Jibril berbagai tanda kebesaran Allah di sekitar Baitul Maqdis. Beliau melihat bumi yang terbentang luas, negeri-negeri yang diberkahi, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah dalam lanjutan ayat Isra, Linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul bashir.
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami? Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini sebagai tanda-tanda yang menguatkan keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kejadian di bumi adalah di bawah kekuasaan Allah. Dalam malam itu, hati Nabi penuh cahaya yakin bahwa setelah gelapnya malam, selalu ada cahaya petunjuk dari Allah. Bahwa setiap ujian dan kesedihan adalah pendahuluan dari kemuliaan yang lebih tinggi. Dan bahwa iman sejati bukan hanya percaya ketika mudah, namun tetap teguh walau akal belum mampu memahami. Imam Ibnu Katsir menulis, Isra adalah tanda bahwa Allah menolong hambanya yang sabar dan tetap di jalan dakwah. Semoga kisah ini menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, menguatkan iman, dan mengingatkan kita bahwa setiap sujud adalah perjalanan kecil menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.